Halo, hai Sobat Nilai Tanah. Selamat datang di channel YouTube Jago Nilai Tanah. Pembaruan peta zona nilai tanah merupakan tahapan memperbaharui zona nilai tanah pada peta sebelumnya. Pembaruan peta zona nilai tanah menggunakan aplikasi Zona Nilai Tanah. Harapannya, setelah menonton video ini, Sobat Nilai Tanah bisa lebih paham pengolahan data pada pembaruan peta zona nilai tanah. Berikut videonya. Menu yang dipakai untuk pembaruan zona nilai tanah pada aplikasi zona nilai tanah adalah menu updating ZNT. Pertama-tama, kita harus memastikan posisi layer harus dalam kondisi yang kosong. Lalu untuk menu updating sendiri, di dalamnya terdapat pilih layer zona, buat layer dari file Excel, hitung indeks sampel, pemisahan sampel metode manual, pemisahan sampel metode kuartil, hitung indeks rata tiap penggunaan, hitung zona dari data outlier, dan yang terakhir, hitung ZNT update. Untuk melakukan updating zona nilai tanah, pertama-tama kita harus memasukkan data updating, yang mana data tersebut adalah peta ZNT tahun sebelumnya. Untuk teknisnya, pilih menu updating ZNT, lalu pilih layer zona. Pilih input ZNT sebelumnya dan tentukan koordinat sistem yang akan digunakan. Koordinat sistem yang akan digunakan dapat dipilih langsung atau dengan mengimpor menggunakan peta ZNT sebelumnya. Lalu, apabila tidak mengetahuinya, bisa mencari di search engine lokasi tersebut berada di koordinat mana. Pada field pembulatan diisi 1000. Karena nilai sebelumnya akan dibulatkan ke 1000 dengan asumsi nilai terendah berada di ribuan. Lalu kemudian klik OK, tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil data dasar updating berupa zona layer. Selanjutnya, setelah layer zona layer terbentuk, kita memasukkan data hasil survei. Untuk memasukkan data hasil survei, kita memilih menu updating ZNT, lalu pilih buat layer dari file Excel. Pilih file Excel titik sampel dan tentukan koordinat sistem sesuai dengan koordinat zona layer. Lalu apabila sudah, klik OK, tunggu hingga proses selesai dan menampilkan layer titik sampel. Kita juga dapat melakukan penyesuaian untuk tampilan titik sampel agar lebih terlihat jelas. Langkah selanjutnya, kita dapat menghitung indeks sampel. Pilih menu updating ZNT, lalu pilih hitung indeks sampel. Menu ini berfungsi untuk menghitung indeks masing-masing sampel pada tiap zona. Masukkan indeks tahun sebelumnya. Agar lebih mudah dalam melihat kenaikan atau penurunan indeks, kita asumsikan dengan indeks tahun sebelumnya diisi 100 untuk field non-pertanian maupun pertanian. Lalu kemudian kita klik OK, tunggu hingga proses selesai dan menampilkan titik zona. Kita juga dapat melakukan penyesuaian untuk tampilan layer titik zona agar lebih terlihat jelas. Sampai di tahap ini, kita sudah memiliki 3 layer, yaitu layer titik zona, titik sampel, dan zona layer. Layer titik zona akan berisikan seluruh sampel yang kita peroleh dari file Excel. Layer titik sampel akan kosong untuk nantinya akan terisi berdasarkan data dari titik zona yang akan dipisahkan secara manual. Lalu layer zona layer berisi seluruh zona dari peta ZNT sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa terhadap indeks pada setiap sampel. Untuk mempermudah dalam melakukan analisa, kita dapat menampilkan label dan informasi pada setiap layer. Caranya, pilih menu label dan pilih label manager. Centang titik zona dan zona layer. Kemudian, rubah nama default pada titik zona menjadi indeks dan pilih label field menjadi indeks. Sesuaikan simbol untuk tampilan tulisan
dan tentukan location untuk posisi label tulisan terhadap titik. Selain itu, tambahkan pula label nilai pada layer titik zona dan pilih label field menjadi nilai. Sesuaikan simbol untuk tampilan tulisan dan tentukan location untuk posisi label tulisan terhadap titik. Pada label zona layer, pilih label field menjadi RP bulat. Sesuaikan simbol untuk tampilan tulisan pada zona layer. Lalu apabila sudah selesai, klik OK sehingga tampilan label pada peta seperti berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa untuk pemisahan sampel yang outlier, yaitu sampel dengan kenaikan atau penurunan yang signifikan. Caranya, klik kanan pada layer titik zona, lalu klik Open Attribute Table, dan lihat pada field index. Kita lakukan sort untuk melihat kenaikan indeks terendah dan indeks tertinggi. Selanjutnya, kita zoom ke lokasi titik zona yang akan dianalisa dengan melihat kondisi zona pada zona layer sekitar titik tersebut. Pada zona ini terdapat 4 titik dengan indeks di atas 300-an yang terindikasi terjadi kenaikan signifikan. Pertama-tama, kita harus membuat selectable layer hanya pada titik zona agar memudahkan dalam seleksi titik zona yang akan kita pisahkan secara manual. Lalu selanjutnya, gunakan tools select features untuk memilih titik pada titik zona yang akan dikeluarkan dalam perhitungan updating. Jangan lupa cek juga kesesuaian untuk jenis zonanya. Setelah titik dipilih, klik menu updating ZNT dan pilih pemisahan sampel metode manual, lalu klik OK. Tunggu hingga proses selesai. Setelahnya, kita lihat pada tabel atribut pada titik zona yang tadi kita lakukan pemisahan sampel metode manual, sekarang sudah dikembalikan ke tabel pada titik sampel. Yang selanjutnya, kita lihat lagi sampel yang mengalami kenaikan indeks. Pengecekan ini bisa dilakukan dengan melihat field index pada atribut tabel titik zona atau langsung dari peta. Zoom ke lokasi titik zona yang akan dianalisa dengan melihat kondisi zona pada zona layer sekitar titik tersebut. Pada zona ini terdapat 5 titik dengan 3 titik indeks antara 290-an hingga di atas 300-an dan 2 titik indeks antara 90-an hingga 100-an. Untuk analisa lebih lanjut, kita perlu menampilkan peta citra terlebih dahulu. Cara menampilkan peta citra adalah dengan klik Add Data. Kita dapat memakai citra offline seperti format .ecw atau menggunakan citra online dari aplikasi pemetaan. Sesuaikan tampilan zona layer agar dapat melihat tampilan citra seperti berikut. Terlihat ada perbedaan penggunaan lahan pada zona ini. Untuk itu, dapat dilakukan pemotongan zona. Lakukan overlay dengan peta bidang sebelum melakukan pemotongan pada zona ini. Potong zona dengan mengikuti peta bidang dan melihat kenampakan citra untuk wilayah yang tidak ada peta bidangnya. Setelah berhasil dipotong, pastikan untuk 3 sampel pada titik zona dengan indeks lebih dari 290-an tadi langsung dilakukan pemisahan sampel metode manual.
Dalam pembaruan peta ZNT, kita juga dapat melakukan perbaikan zona terhadap kondisi sekarang, seperti zona-zona yang memotong bidang, dikarenakan dahulu saat melakukan zonasi tidak menggunakan peta bidang. Lakukan perbaikan zona mengikuti peta bidang seperti berikut. Saat melakukan perbaikan zona, potong mengikuti bidang. Dan gabungkan zona-zona yang menyesuaikan dengan kondisi bidang terhadap zona. Ada beberapa kemungkinan dalam analisa di pembaruan peta ZNT. Yang pertama, perubahan penggunaan tanah secara keseluruhan pada satu zona, maka dilakukan pemisahan sampel metode manual dan diperlukan minimal 3 sampel dalam satu zona tersebut. Yang kedua, perubahan penggunaan tanah sebagian, maka diperlukan perbaikan zona atau pemotongan zona dan dilakukan pemisahan sampel metode manual. Diperlukan minimal 3 sampel dalam zona pada titik yang dipisahkan tersebut. Yang ketiga, perbaikan zona berupa penggabungan untuk sampel yang dilakukan pemisahan sampel metode manual pada zona yang dijadikan satu zona atau merger. Setelah itu, pastikan layer zona layer yang diperbaiki tadi disimpan. Pada latihan pembaruan ini, terdapat satu contoh pemisahan zona seperti berikut. Sama seperti zona sebelumnya, di mana zona ini terdapat kenaikan sampel yang signifikan hingga 275-an ke atas, yang mana menurut hasil analisa tim lapangan merupakan zona yang harus dipisahkan. Analisa menggunakan menu pemisahan sampel metode manual dilakukan berulang sampai indeks pada titik sampel tersisa adalah indeks dengan kategori wajar yang dapat diidentifikasi menggunakan metode block spot. Di sini dapat kita lihat untuk indeks tiap sampel pada layer titik zona sudah tidak ada lagi yang memiliki kenaikan yang signifikan maupun penurunan yang signifikan. Analisa yang dilakukan tidak hanya terbatas pada sampel titik zona, tetapi juga melihat bentuk zona pada zona layer, apakah perlu dilakukan pemotongan atau penggabungan zona. Pada tahap analisa ini, kita juga memastikan atribut jenis zona pada zona layer dan titik zona harus sama, yaitu pertanian atau non-pertaniannya. Tahapan selanjutnya adalah menghitung indeks rata tiap penggunaan. Metode ini akan melakukan hitung indeks rata-rata tiap penggunaan secara komputerisasi sehingga kita dapat melakukan analisa lebih lanjut dengan metode ini. Sebelumnya, pastikan dulu tidak ada layer yang terpilih atau kita dapat klik Tools Clear Select Features. Setelah itu, kita pilih menu Updating ZNT dan pilih hitung indeks rata tiap penggunaan. Tunggu hingga proses hitung indeks rata-rata tiap penggunaan selesai. Selanjutnya, kita lihat hasil dari proses hitung indeks rata tiap penggunaan dengan klik kanan pada layer titik zona lalu pilih Open Attribute Table. Perhatikan field indeks rata pada layer titik zona. Apakah indeksnya sudah sesuai atau dalam kategori wajar untuk tiap penggunaannya. Setelah itu,
Lakukan pengulangan analisa pada menu pemisahan sampel metode manual jika masih terdapat indeks yang belum wajar atau masih tinggi yang belum dapat dikategorikan untuk kenaikan ke seluruh zona pada updating ini. Setelah itu, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita dapat melakukan backup data dengan melakukan ekspor pada tiap layer, khususnya pada layer zona layer, untuk mengantisipasi apabila terjadi kesalahan pada tahapan sebelumnya. Caranya, klik kanan pada layer zona layer, lalu sorot ke data, pilih export data, export all features, dan pastikan tempat penyimpanan agar dapat diidentifikasi kembali saat akan digunakan. Selanjutnya, kita melakukan hitung zona dari data outlier. Caranya, pilih menu Updating ZNT dan pilih hitung zona dari data outlier. Menu ini akan melakukan perhitungan zona terhadap data outlier yang ada pada layer titik sampel seperti pada pembuatan peta ZNT untuk melihat standar deviasi relatif. Pilih metode pewarnaan sesuai langkah pada pembuatan peta ZNT yang ada di folder geospasial, yaitu model pewarnaan standar deviasi. Untuk pembulatannya, kita tetap menggunakan 1000. Lalu, klik OK. Tunggu hingga proses hitung selesai dan menampilkan warna perhitungan standar deviasi data outlier. Lakukan analisa terhadap layer standar deviasi ini. Apabila telah sesuai dengan ketentuan, maka dapat dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu hitung ZNT update. Namun, apabila terdapat standar deviasi yang belum sesuai, maka perlu dilakukan analisa perbaikan, baik itu pada titik sampel maupun pada zona layer agar memenuhi kriteria standar deviasi. Di sini kita lihat bahwa pada field PSTDEV di atribut zona layer sudah memenuhi kriteria standar deviasi. Selanjutnya, setelah selesai dengan standar deviasi, kita hitung ZNT update sebagai langkah akhir untuk pembaruan ZNT. Menu ini berfungsi untuk melakukan perhitungan terhadap data updating pada layer titik zona dengan zona layer untuk membentuk nilai baru yang terupdate berdasarkan indeks rata tiap penggunaan. Pada menu Updating ZNT, pilih Hitung ZNT Update. Masukkan indeks tahun lalu sesuai dengan langkah awal kita sebelumnya, yaitu 100 untuk pertanian dan non-pertanian. Pembulatan diisikan 1000. Dan model pewarnaan, pilih pada folder geospasial, pilih model pewarnaan ZNT 8 kelas. Klik OK. Lalu tunggu proses perhitungan ZNT update hingga menampilkan 8 kelas warna pada layer. Atur pada layer zona layer dengan klik kanan, lalu Properties, pada menu Simbologi pilih Classify. Pada bagian Method, kita pilih Quantile dan klik OK. Sampai tahap ini, proses pembaruan sudah selesai. Gimana Sobat Nilai Tanah? Apa sudah paham mengenai tahapan pembaruan peta zona nilai tanah? Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh loh ditanyakan di kolom section. Dan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang tersedia pada link di bawah. Ditunggu masukkan konten edukasi nilai tanah berikutnya. Sampai jumpa!